Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengolahan sumber daya alam, di mana kita terfokus pada strategi pengelolaan sumber daya alam sebagai fondasi transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Provinsi Kepulauan Riau. Nah, sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Siti Naimah dari kelompok 2. Nah, di sini saya selaku moderator dan di sini saya tidak sendirian, melainkan bersama anggota kelompok saya, di mana anggota kelompok saya itu terdiri dari yang pertama ada Yunita, ada Ninisa, ada Jose, ada Sena Saputra, ada Cherry Francisca, dan juga ada Alprianto. Nah, baik, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu kita masuk pada latar belakang, di mana di sini ada kondisi sumber daya alam di Kepulauan Riau. Nah, pada Provinsi Kepulauan Riau memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah seperti hasil tambang, minyak, dan gas bumi atau migas. Nah, serta potensi kelautan dan perikanan. Nah, apa yang menjadi masalah utamanya yaitu meskipun kaya sumber daya alam, pemanfaatannya belum maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian sebagian besar sumber daya alam diekspor. Kemudian itu ada ketimpangan pembangunannya, di mana wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sering tertinggal dalam pembangunan infrastruktur dan pendidikan, serta juga pada tertinggalnya dalam pembangunan ekonomi. Nah, baik, kita lanjut, kita masuk pada tujuan dari materi yang kami jelaskan ini, yaitu yang pertama ada membangun strategi pengelolaan sumber daya alam, di mana pada penelitian ini bertujuan untuk menyusun strategi yang mampu memaksimalkan potensi sumber daya alam sebagai motor penggerak ekonomi daerah. Kemudian bertujuan juga sebagai ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, di mana transformasi ekonomi yang diharapkan tidak hanya tumbuh serta makro, nah tapi juga merata dan tidak merusak lingkungan. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kemudian pada materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Yunita. Baiklah, kita masuk ke selanjutnya, kerangka berpikir. Yang pertama, pembangunan berkelanjutan. Prinsip bahwa SDA harus dikelola agar bisa dinikmati oleh generasi sekarang dan masa depan. Yang kedua, keadilan dan efisiensi. SDA dikelola secara transparan, adil bagi semua pihak, dan memberikan nilai tambah maksimal. Yang ketiga, inklusi sosial, melibatkan kelompok rentan dan masyarakat lokal dalam proses pengelolaan SDA agar hasilnya tidak hanya dinikmati oleh investor besar. Yang keempat atau yang terakhir, hilirisasi, dorongan agar hasil SDA tidak hanya diekspor mentah, tapi diolah menjadi produk industri dan daerah. Baik, di sini saya Ninisa akan melanjutkan materi metode penelitian. Ada 3, yaitu yang pertama, studi kualitatif, menggunakan pendekatan deskriptif dan analisis kebijakan, bukan data kualitatif atau eksperimen laboratorium. 2. Pemetaan dan studi literatur, mengkaji data SDA, kebijakan pemerintah, dan pengalaman daerah lain. 3. Wawasan pembangunan, menganalisis isu dengan kacamata berkelanjutan, keadilan sosial, dan efisiensi ekonomi. 1. Ketergantungan terhadap sektor ekstraktif. Provinsi Kepulauan Riau atau Kepri masih sangat bergantung pada sektor-sektor berbasis eksploitasi sumber daya alam, seperti pertambangan bauksit, pasir, dan minyak gas. Hal ini tercermin dari struktur PDRB yang menunjukkan dominasi sektor primer, sementara sektor sekunder, industri pengelolaan dan tersier jasa masih belum berkembang optimal. Dampaknya, ekonomi daerah rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global. Lapangan kerja tidak luas karena sektor ekstraktif padat modal, bukan padat karya. Yang ketiga, dampak lingkungan dari aktivitas ekstraktif tinggi yang mengakibatkan kerusakan lahan dan pencemaran laut dan lain-lain. 2. Belum berkembangnya hilirisasi industri. Potensi besar dari SDA di Kepri belum didukung dengan kebijakan hilirisasi yang memadai. Banyak komoditas seperti tambang dan hasil laut diekspor dalam bentuk mentah, tanpa proses pengelolaan lebih lanjut di wilayah tersebut.
yang mengakibatkan permasalahan utama tidak adanya fasilitas industri skala besar di lokasi-lokasi penghasil SDA, keterbatasan infrastruktur seperti listrik, pelabuhan, dan akses transportasi. 3. Kurangnya investasi dan sumber daya manusia terampil di bidang teknologi pengelolaan. Akibatnya, nilai tambah ekonomi dari SDA sangat kecil. Masyarakat lokal hanya berperan sebagai buruh kasar, bukan pelaku industri. Penerimaan daerah melalui pajak dan retribusi juga terbatas. Yang ketiga, ketimpangan antar wilayah. Transformasi ekonomi di Kepri tidak berjalan merata antar pulau. Pusat-pusat pertumbuhan ekonomi seperti Batam, Bintan, dan Tanjung Pinang berkembang jauh lebih pesat dibandingkan dengan wilayah-wilayah selain seperti Natuna, Anambas, Lingga, dan Karimun. Faktor penyebab ketimpangan: aksesibilitas rendah ke pulau-pulau luar, minimnya infrastruktur dasar, jalan, pelabuhan, dan layanan publik. 3. Ketidakseimbangan distribusi investasi pemerintah dan swasta. Dampaknya, masyarakat di pulau-pulau kecil tetap tertinggal, ketimpangan sosial dan ekonomi meningkat, dan ketiga, ketidakadilan dalam distribusi manfaat dan eksploitasi SDA. Tata kelola SDA belum inklusif dan berkelanjutan. Pola pengelolaan SDA saat ini cenderung eksploitatif dan tidak partisipatif. Masyarakat lokal seringkali tidak dilibatkan dalam proses perencanaan dan pengembalian putusan. Tantangan tata kelola: minimnya transparansi dalam perizinan tambang dan investasi SDA, lemahnya pengawasan lingkungan, belum adanya mekanisme bagi hasil yang adil untuk rakyat lokal. Dampaknya timbul konflik antara perusahaan dan masyarakat. Perusahaan lingkungan menimbulkan bencana ekologis. Rasa memiliki masyarakat terhadap SDA sangat rendah. 5. Kurangnya kolaborasi multi pihak. Pengelolaan SDA yang efektif memerlukan sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, pelaku usaha, akademik, dan masyarakat. Namun, di Kepri kolaborasi ini masih minim dan belum terkoordinasi secara baik. Hambatan kolaborasi ego sektoral antarinstansi pemerintah. Kurangnya forum komunikasi antara stakeholder. Rendahnya partisipasi masyarakat sipil. Solusinya diperlukan pembentukan forum multipihak untuk pengelolaan SDA sumber daya manusia, penguatan peran lembaga adat dan komunitas lokal dalam pengawasan, adopsi pendekatan manajemen dan prinsip dalam tata kelola. Oke, di sini mohon izin saya mengambil dua kesimpulan dari PPT kelompok kami. SDA merupakan potensi besar bagi transformasi ekonomi, tetapi hanya akan berhasil jika dikelola secara adil, efisien, partisipatif, dan berkelanjutan. Yang kedua, transformasi ekonomi harus menjamin bahwa seluruh lapisan masyarakat menikmati manfaat SDA, bukan hanya investor atau elit ekonomi. Dari dua itu kesimpulan yang bisa saya papar. Baik, di sini saya akan melanjutkan yaitu saran. Yang pertama, pemetaan SDA partisipatif melibatkan masyarakat dan komunitas lokal dalam mendata potensi SDA agar lebih akurat dan adil. Yang kedua, dorong hilirisasi, bangun industri lokal untuk mengelola SDA di dalam negeri, bukan mengekspor mentah.
Yang ketiga, penguatan UMKM berbasis SDA. UMKM bisa menjadi aktor utama dalam pengolahan SDA berskala kecil menengah. Regulasi lingkungan perlu aturan tegas untuk mencegah kerusakan alam dan konflik lahan. Pelatihan dan vokasi meningkatkan keterampilan masyarakat lokal agar mampu bekerja dan berperan dalam industri SDA.